Pak Masyur. Pada pagi hari ini, kelas Rekayasa Fondasi akan diisi oleh Pak Yu Amar Basarah yang sudah hadir di ruangan Zoom. Nah, Pak Yu Amar Basarah ini akrab disapa Pak Yuma ya. Pak Yuma adalah lulusan dari University of Illinois, baru saja menyelesaikan studi doktornya di sana, spesialisasi di seismic untuk underground structure. Nah, untuk kali ini beliau akan menyampaikan kuliah, mungkin melanjutkan dari materi Pak Masyur kemarin, masalah dinding penahan tanah. Namun kalau misalkan dari peserta kelas ada pertanyaan atau diskusi mengenai seismic underground structure, mungkin tidak apa-apa Pak Yuma ya, sekalian untuk diskusi Pak ya. Siap. Ya, baik. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Pak Yuma. Silakan Pak Yuma. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Reguel ya untuk memberikan kesempatan dan juga kepada Pak Masyur. Jadi Pak Masyur meminta tolong saya untuk mengisi kuliah di sini di kuliah S1 Rekayasa Fondasi. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Yu Amar Basarah, tapi biasa dipanggil Yuma. Saya angkatan 2006, lulus tahun 2010 S1, kemudian lanjut S2 juga di ITB. Lalu kemudian alhamdulillah diberi kesempatan untuk melanjutkan studi di University of Illinois, juga di untuk kelompok keahlian geoteknik, tapi dengan spesialisasi di seismic design underground structure. Nah, untuk materi hari ini, saya diminta Pak Masyur untuk juga membahas terkait dengan lateral earth pressure. Mungkin kuliah sebelumnya juga sudah membahas terkait hal ini, tetapi sepertinya mungkin beliau mengharapkan untuk pembahasannya dilakukan lebih detail dan juga mungkin akan ada pengulangan dari apa yang sudah disampaikan Pak Masyur sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, di sini memang kita coba untuk membahas bersama-sama. Kalau ada yang juga belum paham ataupun masih bingung, silahkan juga untuk didiskusikan, ditanyakan. Jangan ragu-ragu untuk bertanya ataupun menyela pada saat saya menyampaikan presentasinya. Baik, akan saya share screen. Jadi recording in progress. Baik, apakah bisa dilihat slide-nya? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Sudah bisa kelihatan? Sekarang sudah, Pak. Sekarang sudah ya? Kalau ini sudah dalam slideshow-nya? Ya, sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Jadi materinya terkait dengan tegangan lateral dan juga dinding penahan tanah. Jadi mungkin materinya akan berulang, tapi tidak apa-apa. Silahkan jika ingin ada yang masih bingung buat kuliah terakhir dengan Pak Masyur, tetapi mungkin ada bahan yang sedikit berbeda dari slide yang diberikan Pak Masyur kemarin. Jadi ini slide yang pada prinsipnya ditujukan untuk sertifikasi hati. Jadi sertifikasi hati ini adalah suatu workshop yang dilakukan untuk para engineers. Sebelum dia bisa melakukan desain, itu akan dilakukan ujian sertifikasi yang menandakan bahwa dia berlicense untuk bisa mendesain geoteknik. Nah, jadi ini materi yang diberikan Pak Masyur untuk materi sertifikasi para geotechnical engineers yang ingin mendapatkan sertifikat keahlian sebagai ahli geoteknik.
Jadi HT ini adalah singkatan dari Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa tipikal dinding penahan tanah yang mungkin kita bisa lihat di aplikasi geoteknik. Ada yang bentuk gravity wall. Jadi kalau gravity wall ini memang masif dan juga dia berat, sehingga mengandalkan beban sendirinya, dead load-nya dia sendiri untuk menahan beban lateral tanah yang ada di sampingnya. Nah, kemudian ada lagi beberapa macam modifikasinya, dan kemudian yang mulai mengandalkan penulangan, reinforcement. Jadi cantilever wall, di mana tahanan lenturnya menjadi sangat signifikan di sini untuk menahan beban lateral tanah, sehingga dibutuhkan reinforcement seperti ini. Lalu ada lagi tahanan yang diperkuat dengan suatu counterfort. Ini pada prinsipnya adalah untuk memberikan tahanan-tahanan lateral tanah. Saya rasa mungkin ini grafik gambar-gambar yang juga sudah dilihat di kuliah sebelumnya. Jadi ini contoh aplikasi dinding penahan tanah dengan menggunakan sheet pile seperti ini, yang berada di dalam suatu dalam air, yang ini diinstal, dipancang ke dalam tanah untuk menahan beban tanahnya. Biasanya aplikasi di dermaga ataupun untuk aplikasi-aplikasi cover dam seperti itu. Nah, ini sebagai contoh brace cut excavation. Jadi ini galian-galian seperti untuk aplikasi basement dan juga untuk bangunan bawah tanah. Biasanya galiannya pertama menggunakan brace cut excavation. Jadi ada bracing. Jadi bracingnya seperti ini. Kita katakan ini sebagai stratnya yang bisa untuk menahan beban lateral dari tanah di sekitar galiannya. Ini beberapa contoh aplikasinya, sama ada strat-strat yang melintang dan juga diagonal yang berfungsi untuk pada prinsipnya menahan deformasi dan juga menahan agar tidak terjadi overturning ataupun kegagalan pada dinding penahan tanah ini. Nah, ini sebagai contoh yang sudah jadi seperti ini, beberapa contoh struktur sheet pile. Di sini saya akan skip saja, tidak terlalu cepat. Nah, semua bermula pada dasarnya prinsip tegangan lateral itu adalah bermula dari prinsip mekanisme keruntuhan tanah pada saat kita melakukan shearing atau penggeseran. Jadi kalau kita melakukan tes triaksial, kita mengetahui bahwa suatu sampel tanah ini, tes triaksial ini digunakan untuk menguji berapa kuat geser tanah. Dan untuk menguji kuat geser tanah biasanya digunakan tes triaksial dengan melakukan pembebanan dari atas dan dari bawahnya seperti ini dan seperti ini, sehingga nanti kita bisa meningkatkan beban vertikalnya atau diametric stress-nya sampai suatu saat terjadi keruntuhan, mekanisme keruntuhan ini. Nah, mekanisme keruntuhan inilah yang menjadi dasar penurunan teori-teori tegangan lateral. Nanti seperti tegangan lateral Rankine yang berdasarkan dari pola keruntuhan aktif dan pasifnya seperti apa. Nah, ini dilihat dari hal seperti ini. Nah, kalau kita melihat hasil tes triaksial, kita mengetahui bahwa suatu spesimen diberikan beban sigma 3 dari arah kiri dan arah kanannya yang merepresentasikan confining stress, artinya merepresentasikan tegangan lateral tanah. Tegangan lateral tanah, kemudian kita juga mempunyai beban vertikal, di sini diasumsikan sebagai sigma 1. Sigma 1, nah ini yang menjadi initial stress state-nya. Lalu pada saat tes triaksial, kita kasih beban tambahan, sehingga beban sigma 1 dan sigma 3-nya meningkat, dan ini yang menyebabkan nanti lingkaran Moore-nya akan meningkat sampai menyentuh suatu garis keruntuhan, yang biasanya dalam garis keruntuhan Moore-Coulomb seperti ini. Nah, titik pada saat Moore-Coulomb itu bertemu, itu adalah titik keruntuhan. Dan kita bisa melihat di sini bahwa sigma 3 adalah sigma yang horizontal, kemudian stress state-nya kemudian pada saat awal sebelum runtuh adalah yang kecil seperti ini. Lalu kita tingkatkan bebannya ini terus-menerus, sehingga dan kita membuat dalam tes triaksial itu ini tetap, sehingga tegangan vertikalnya akan terus meningkat seperti ini.
lama-kelamaan meningkat sampai dia menyentuh garis keruntuhan. Dan pada saat keruntuhan tersebut, ini yang terjadi, itu dapat dihitung sudut keruntuhannya, yaitu yang diilustrasikan dengan garis putus-putus merah ini, yaitu sebesar 45 ditambah V per 2. Nah, ini yang biasanya dijadikan acuan untuk merepresentasikan kondisi tegangan tanah antara sigma 1 dan sigma 3. Nah, kita bisa melihat ini grafik yang ilustrasi gambar yang di kanan ini menunjukkan bagaimana sigma 3 kemudian dan bagaimana sigma 1. Lalu garis yang hijau ini untuk merepresentasikan bidang runtuhnya. Jadi bidang runtuhnya adalah 45 plus V per 2. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin dalam mekanisme tegangan lateral, maka ada dua mekanisme. Yang pertama itu adalah mekanisme yang dinamakan mekanisme aktif dan pasif. Jadi yang dinamakan dengan mekanisme aktif itu adalah pada saat tanah aktif mendorong retaining wall kita. Jadi yang hitam ini adalah retaining wall, maka tanah tersebut mendorong retaining wall, maka itu dikatakan itu sebagai tegangan aktifnya. Nah, pada saat yang sama, ketika kita melihat yang warna biru ini adalah seolah-olah bergeser karena tanah mendorong retaining wall tersebut. Akan tetapi untuk bagian yang di bawah tanah yang ada di bawah sebelah kanan ini, tanah ini terdorong oleh retaining wall ini, sehingga dia bisa kita katakan secara pasif terdorong oleh retaining wall, sehingga ada mekanisme keruntuhan juga seperti ini. Jadi di dalam retaining wall ini ada dua extreme condition. Jadi ekstrim yang pertama itu adalah ekstrim yang aktif, lalu yang kedua adalah pasif. Jadi kita bisa melihat jika kita mengambil suatu suatu sampel tanah di sini, maka kalau kita lihat bahwa di sini dia mempunyai tegangan vertikal yang direpresentasikan oleh sigma 1. Lalu dia juga mempunyai tegangan lateral, sigma horizontal atau sama sigma 3. Nah, di sini penamaan sigma 1, sigma 3 itu selalu menandakan bahwa sigma 1 itu yang paling besar. Jadi, diketahui bahwa sigma 1 itu selalu lebih besar daripada sigma 3. Nah, pada saat kondisi aktif, kita bisa mengetahui bahwa sigma satunya ini dia tetap. Nah, lalu kemudian sigma 3 ini yang dia pada saat aktif itu dia berkurang. Kenapa berkurang? Karena kalau kita lihat, kalau misalkan si wall ini bergeser ke kanan, kalau kita melihat bahwa si wall ini bergeser ke kanan, maka kita bisa melihat bahwa tekanan yang diberikan oleh tanah ini itu berkurang. Kita misalkan kita mengilustrasikan jika kita mendorong dinding ya, kita mencoba mendorong dinding, tetapi dinding itu asalnya dinding itu diam, dan kita coba dorong dengan sekuat tenaga. Ketika dinding itu mulai bergerak, maka kita bisa merasakan bahwa tekanan yang kita berikan itu akan berkurang. Kita tidak perlu menggunakan kekuatan yang besar sehingga untuk bisa menggeser. Nah, itu yang menyebabkan bahwa sigma 3 itu berkurang. Nah, sigma 3 itu berkurang. Nah, sedangkan pada saat yang sama, yang kanan, ini, pada saat tanah ini terdorong oleh dinding penahan tanah ini, maka tanah yang berada di sini itu jika kita ilustrasikan seperti yang tadi, bahwa kita menahan dinding, lalu dinding itu bergerak mendekati kita, maka tekanan kita itu akan semakin besar. Kita akan mencoba menahan sampai kita tidak dapat lagi menahannya, dan kita merasakan itu semakin besar. Jadi itulah yang menyebabkan
nanti di sini bahwa yang besarnya itu adalah horizontalnya, sehingga berubah. Yang horizontal ini menjadi sigma 1, sedangkan yang vertikal ini menjadi sigma 3. Nah, kebalik dengan yang pada saat aktifnya aktif, sigma 1-nya itu yang vertikal, sigma 3-nya itu yang horizontal. Nah, pada saat pasif, kebalik karena lama-kelamaan, sigma horizontal ini menjadi lebih besar daripada sigma vertikal, sehingga dia menjadi sigma 1 di sini. Dan ini menjadi sigma 3. Seperti itu. Nah, kita melihat hubungan koefisien lateral dan ragakan, karena kita mengetahui bahwa perbandingan antara, kita bisa melihat suatu koefisien K, koefisien lateral tanah ini adalah rasio antara sigma horizontal dibagi dengan sigma vertikal. Nah, K ini bisa bermacam-macam, ada yang K0, K at rest, KA, dan juga KP. Jadi kalau K0 itu adalah posisinya yang di sini. Artinya pada saat kondisi diam, at rest, tidak ada pergerakan dindingnya. Jadi dinding itu pergerakannya 0, strain-nya 0, dia berada di sini. Lalu dua kondisi ekstrim, yaitu adalah kondisi aktif dan juga kondisi pasif. Jadi kalau kita melihat bahwa kondisi aktif, tadi yang sebelah kiri ilustrasinya, jadi kalau kita lihat lingkaran Moore-nya, semula stress state-nya adalah, kalau kita gambarkan lagi, jadi di sini, dan di sini ada suatu titik ya, ini misalkan spesimen X ya, titik X. Nah di sini adalah pada ketinggian Z. Nah maka sigma vertikal di sini itu adalah posisinya di sini. Jadi sigma V sama dengan gamma dikalikan Z, seperti itu. Nah kondisi di sini itu adalah kondisi sigma 3-nya atau sigma H-nya. Nah karena dia aktif, maka lama-kelamaan yang dimaksudkan dengan aktif itu adalah bahwa tanah mendorong dan si retaining wall itu bergerak menjauhi. Karena menjauhi, maka beban si lateral di sini akan berkurang. Sehingga sigma 3 ini akan lama-lama berkurang terus, mengarah ke sini sampai dia bertemu dengan titik keruntuhan Moore kolomnya. Nah, sehingga ini yang dikatakan titik keruntuhannya. Jadi titik keruntuhan pada saat aktif, yaitu berada pada titik ini. Dan ini yang menyebabkan kondisi KA terdevelop. Jadi, nah KA ini adalah koefisien lateral, nah yang koefisien ini yang menyebabkan terjadinya keruntuhan secara aktif. Nah, keruntuhan secara aktif itu berarti terjadi keruntuhan sebesar tadi 45 plus pi per 2 kalau aktif ya. Jadi artinya terbentuk jika misalnya nanti ketika dinding penahan tanah ini bergerak karena tidak mampu menahan beban ini, dia akan mendorong sehingga nanti suatu saat akan terbentuk suatu bidang keruntuhan. Nah, pada saat terbentuk bidang keruntuhan, nah inilah yang dikatakan tegangan aktif. Tegangan aktif itulah tegangan yang menyebabkan terjadinya keruntuhan dengan memobilisasi suatu deformasi sebesar delta, misalkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah lateral strain, maka kita juga bisa lihat deltanya yang mampu memobilisasi suatu deformasi, itu yang dikatakan koefisien Ka untuk dapat menghitung sigma aktifnya seperti itu. Nah kebalikannya untuk kondisi pasif yang berada di sisi bawah ini, saya ganti warnanya mungkin yang pasif warna biru. Nah untuk yang kondisi pasif yang ada di belakang dindingnya sisi sebelah sini, ketika dia tertekan oleh dinding yang menahan bergerak mendekati ke arah bawah ini, nah maka yang awal mulanya dari K0 untuk bisa memobilisasi suatu keruntuhan, tadi kita mengetahui bahwa untuk pasif itu lebih besar daripada aktif. Kita sepakat hal itu. Jadi dengan nilai
45 minus V per 2. Nah, sehingga untuk bisa memobilisasi keruntuhan, sampai kita bisa melihat keruntuhan, deformasi yang terjadi itu lebih besar daripada deformasi yang terjadi untuk terjadinya keruntuhan aktif. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau untuk aktif, dia cukup sampai sini termobilisasi, maka terbentuklah tegangan aktif. Akan tetapi, untuk membentuk suatu pasif ini, maka dia perlu bergerak cukup jauh sampai suatu titik baru dia terjadi keruntuhan, baru dia termobilisasi suatu shear stress-nya di sini melebihi sehingga itu jadi keruntuhan. Sehingga tegangan pasif ini biasanya dijadikan suatu tahanan. Memang dalam suatu analisis desain geoteknik selalu kita menggunakan tegangan pasif ini memang untuk aplikasi geoteknik, kita membuat tahanan seperti itu. Jadi kalau buat suatu dinding penahan tanah selalu ada sisi yang tertanamnya. Jadi kita tidak pernah mendesain, jarang sekali mendesain suatu retaining wall kemudian berada di atas tanah. Jadi ketika langsung seperti ini langsung ada di atas tanah, sehingga ini nanti akan bisa bergerak. Nah, jadi aplikasi dari passive resistance ini sangat penting untuk bisa membantu menahan beban lateral tanah yang di sini. Karena kita bisa mengetahui bahwa passive resistance ini sangat besar. Jadi kalau kita bisa melihat passive resistance ini sangat besar, maka kita bisa mengambil keuntungan pada saat kita mendesain geoteknik. Jadi baik untuk mendesain dinding penahan tanah ataupun nanti aplikasi dalam tiang yang lain, itu passive resistance itu menjadi suatu tahanan yang menguntungkan gitu. Jadi karena kita bisa melihat nilainya itu sangat tinggi untuk bisa memobilisasi suatu nilai seperti itu. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga. Jadi kalau untuk pasir, sekarang kalau kita bicara untuk pasir, kalau untuk pasir berarti tidak ada nilai kohesinya, maka rumus tegangan aktif itu yaitu koefisien aktifnya dikalikan dengan vertical stress-nya. Jadi itu rumus yang dipakai karena kita mengetahui bahwa tadi KA itu adalah sama dengan sigma A dibagi dengan sigma V. Nah, KA itu untuk teori Rankine kita bisa dengan menggunakan rumus formula tangan kuadrat 45 minus V per 2. Jadi V ini adalah friction angle dari pasir. Nah, jadi di sini perbedaannya nanti kalau dengan tanah kohesi nanti ada faktor C-nya yang bermain. Nah, sekarang kalau kita melihat tentang pasirnya, jadi pasir itu hanya yang berperan adalah nilai friction angle-nya. Jadi kita bisa melihat tadi ini sudah dijelaskan bahwa untuk kondisi aktif, jadi untuk kondisi aktif bahwa nilai sudut keruntuhannya adalah 45 plus V per 2 di sini. Nah, itu yang menyebabkan dia bergerak terus seperti ini sampai dia menyentuh bidang keruntuhannya. Nah, ini ilustrasi lain bagaimana kita bisa menghitung tegangannya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi bahwa ini terjadi tegangan aktif, maka akan terdevelop bahwa suatu deformasi yang menyebabkan tanah ini termobilisasi secara aktif. Jadi ini bidang keruntuhannya. Lalu kalau kita ingin menghitung berapa sigma horizontalnya, kita bisa menghitung dengan menggunakan grafik seperti ini. Jadi kita untuk mengilustrasikan biasanya selalu kita menghitung dari puncak, dari permukaan tanah sampai ke bawah di mana dinding penahan tanah kita berada, dan kita membuat grafiknya. Jadi grafik ini sangat penting untuk kita bisa mengilustrasikan, bisa memvisualisasikan di mana kondisi aktif dan pasifnya seperti itu. Jadi kita ini sumbu X-nya adalah tegangan, lalu kemudian sumbu Y-nya adalah kedalaman. Maka kalau kita hitung untuk sigma vertikalnya, sigma 1-nya, maka adalah yaitu
gamma dikalikan Z. Jadi kalau atau gamma dikalikan H. Jadi ini kalau kita ilustrasikan titik-titik untuk pada setiap titik kedalaman dinding penahan tanahnya, kita bisa hitung berapa tegangan tanahnya. Karena ini satu layer, jadi kita asumsikan tanah ini satu jenis tanah yang sama dengan gamma yang sama, maka kita bisa memperoleh bahwa grafik untuk sigma vertikalnya itu sama dengan gamma dikali H. Karena gammanya sama, maka gamma kali H akan membuat suatu garis linear seperti ini. Ini yang vertikal. Nah, berapa sigma horizontalnya, sigma 3-nya? Karena kita mengetahui bahwa sigma 3 lebih kecil daripada sigma 1, sigma horizontal pada saat kondisi aktif lebih kecil daripada sigma vertikal, maka rumusnya yaitu sigma horizontal sama dengan sigma 1 dikalikan KA. Jadi kita juga tadi sudah mengetahui nilai KA itu adalah tangan kuadrat 45 minus pi per 2 ya. Nah, jadi di sini kita bisa memplotkan karena nilai KA ini lebih kurang dari 1, maka kita bisa mengetahui bahwa nilai KA ini selalu ada di sebelah kiri daripada sigma vertikalnya. Jadi kita gambarkan karena ini juga satu layer, satu jenis tanah yang sama, maka nilai KA-nya juga pasti akan sama. Karena V-nya juga dari V satu layer yang sama. Sehingga nanti kalau misalkan ada berbeda layer yang berbeda, maka nilai koefisiennya bisa berbeda-beda tergantung nanti jenis tanahnya. Nah, itulah pentingnya kita menghitung tegangan lateral dan tegangan efektif vertikal dan juga horizontal selalu dari atas. Dan selalu dari atas, dari permukaan tanah, kita untuk melihat jika nanti ada perbedaan lapisan, maka kita nanti bisa membagi-baginya seperti itu. Nah, ini untuk kondisi lebih dari satu lapis. Nah, jadi kalau bagaimana berbeda-beda tanah lapisannya, di sini kita bisa mengetahui bahwa lapisan tanah satu ini friction angle-nya 30 derajat. Kemudian yang kedua friction angle 25 derajat, lebih loose. Nah, kemudian yang ketiga lebih dense. Jadi di sini pasirnya dengan friction angle 35 derajat. Maka kita tidak bisa langsung membuat suatu garis dari atas sampai ke bawah seperti yang pada saat satu lapisan tanah. Nah, di sini berarti yang kita lakukan selalu kita mulai dari membuat vertical stress-nya dulu. Jadi selalu membuat sigma satunya terlebih dahulu. Nah, itu bagaimana membuatnya? Kita harus membuat dari atas lalu dan juga kemudian melihat lapisan per lapisan. Nah, kita mengetahui perbedaan lapisannya pada kedalaman seperti ini. Nah, sehingga kita bisa menghitung dulu yang pertama, lapisan pertama yang terlebih dahulu yang kita hitung. Jadi sigma vertikal untuk tanah lapisan 1 maka sama dengan gamma 1 dikali H1. Yang ini ya, ini sudah ada sigma vertikal 1 sama dengan gamma 1 kali H1. Maka kita bisa memplotkan seperti ini. Nah, lalu karena sigma 2 dan H2 kita bisa melihat, nah kalau kita lihat secara visual gambar yang garis yang warna merah ini bahwa dia deviasi lebih besar daripada lapisan 1. Artinya apa? Artinya gammanya kemungkinan bisa lebih besar. Kalau gammanya lebih besar, maka nanti kita perhitungan sigma 2 kali H2-nya akan lebih besar karena gammanya, jadi unit weight-nya itu lebih besar, sehingga nanti bisa terdeviasi. Kalau misalkan gammanya lebih kecil, maka nanti grafiknya seperti itu. Jadi kalau misalkan sama gammanya, maka dia akan garis lurus, linear kemudian. Nah, lalu kita juga plotkan untuk yang lapisan 3. Setelah 2 gambar gini, lalu kita plotkan juga yang 3-nya. Dan dijumlahkan dari sini, yaitu dari setelah sigma 1 H1 tambah sigma 2 H2, ditambah gamma 3 dikalikan H-nya, sampai dia kedalaman terakhir di titik retaining wall-nya. Nah, itu untuk vertical stress-nya. Selalu kita membuat dari vertical stress-nya terlebih dahulu. Nah, baru dari sini kita bisa menghitung berapa horizontal stress-nya. Nah, horizontal stress-nya ini kita perlu melihat bahwa karena perbedaan lapisan tanahnya dari lapisan 1, 2, dan 3, dan juga berbeda
berbeda nilai parameter tanahnya, V-nya berbeda, maka otomatis nilai KA-nya pun akan berbeda. Nah, di perbatasan antara lapisan 1 dan lapisan 2 dan juga lapisan 2 dan lapisan 3, tentu ada dua nilai KA. Nah, sehingga kita perlu menghitung dua-duanya. Jadi, kita perlu menghitung sigma horizontal yang diakibatkan dari lapisan pertama, lalu juga menghitung sigma horizontal atau tegangan aktif yang diakibatkan dari lapisan nomor 2. Jadi contoh seperti yang ada di sini, bahwa yang pertama kita hitung adalah sigma horizontalnya yang ini sama dengan sigma V vertikal dikali KA, KA-nya ini dari lapisan 1. Nah, jadi KA-nya, V-nya kita gunakan V30. Lalu kemudian kita plotkan dan kita temu sampai suatu titik. Nah, untuk akibat dari lapisan kedua, kita menggunakan KA2, akan tetapi sigma vertikalnya sama. Sigma vertikalnya sama dikali K-nya dari KA lapisan kedua. Nah, sehingga nanti kita punya ada dua titik seperti ini. Dan kita lakukan juga sampai jumlah lapisan tanah yang ada di sini, sehingga untuk lapisan yang antara 2 dan ketiga juga ada dua titik untuk menghitungnya. Nah, jadi urutannya dalam untuk menghitung lateral pressure, selalu buat grafik lateral earth pressure terhadap kedalaman. Yang pertama, buat grafik vertical stress-nya, lalu kemudian hitung nilai KA untuk setiap lapisannya. Jadi kita bisa menghitung nilai KA untuk setiap lapisan KA1, KA2, dan KA3. Lalu kemudian kita bisa hitung horizontal stress-nya. Nah, nanti biasanya juga lebih baik kalau kita buat semacam tabel. Jadi nanti ada tabel. Jadi kita bisa melihat ada kedalaman. Nanti di sini ada sigma vertikal. Kemudian nanti ada sigma horizontal. Jadi kita bisa melihat bahwa nanti misalnya kedalaman. Ini misalkan contoh kedalaman 3 meter. Maka di kedalaman 3 meter ini nanti ada dua. Di sini kita sigma vertikalnya 1, tapi nanti sigma horizontalnya ini karena diakibatkan dua lapisan yang berbeda, maka akan ada dua nilai. Jadi nanti sigma horizontal 1 dan sigma horizontal 2. Di sini nanti ada dua nilai. Baru nanti kita bisa melihat ke lapisan berikutnya. Nah, dari sini baru nanti kita bisa plotkan di Excel dengan mudah. Kita bisa membuat grafik seperti ini. Kalau nanti untuk keperluan mendesain seperti itu. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin bingung, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Baik, mungkin saya lanjutkan. Nah, yang tadi tegangan aktif, sekarang tegangan pasif. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk tegangan pasif, bahwa nilainya yang sigma 1 yang menjadi sigma horizontalnya, nah karena dia lebih besar daripada sigma vertikalnya, sehingga kita bisa melihat bahwa yang asal mulanya di sini, kemudian dia membesar hingga kemudian dia meruntuh suatu garis keruntuhan, dan itu yang menyebabkan terjadi keruntuhan secara pasif. Nah, secara pasif di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai KP itu sama dengan 1 per KA. Jadi gampangnya ingatnya 1 per KA. Jadi KP itu adalah 1 per KA. Dan selalu nilainya besar dan lebih besar daripada 1. Jadi kalau misalkan KA-nya 0,5 atau 0,3, maka KP-nya menjadi 1 dibagi 0,5 atau menjadi 2 seperti itu. Dan rumusnya pun relatif mudah untuk diingat. Jika tadi yang KP itu 45 minus Pi per 2, kalau KP itu tangan kuadrat 45 plus Pi per 2. Seperti itu. Nah, jadi pada prinsipnya juga sama. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan, tegangan aktif dan pasif seperti ini, grafiknya, grafik terhadap kedalaman, kalau yang kanan, kita berbicara yang aktif terlebih dahulu. Kalau kita bicara aktif, kita membuat suatu tadi yang pertama, vertical stress-nya selalu. Jadi ini buat dulu, kemudian kita bisa menghitung tegangan lateralnya ini. Jadi ini adalah tegangan aktifnya. Nah, untuk yang pasif,
Untuk yang pasif, kita melihat bahwa di sini sigma vertikalnya itu sama dengan gamma dikali H yang ini. Nah, karena Kp ini lebih besar daripada 1, maka otomatis sigma pasifnya, tekanan pasifnya itu lebih besar daripada vertikalnya. Dan ini menjadi grafiknya seperti ini. Nah, itu untuk mengingatnya bahwa pasif itu selalu lebih besar daripada aktif. Nah, bagaimana efeknya jika ada beban merata? Nah, kita mengetahui bahwa dalam suatu dinding penahan tanah, kita mengetahui bahwa misalkan pada saat dinding penahan tanah ya di sini ada beban, bisa jadi beban gedung atau rumah, bisa jadi juga pada saat kita melakukan galian atau suatu galian, kita ada alat berat di sini, nah itu menjadi suatu beban surcharge. Nah, jadi suatu beban surcharge yang perlu diperhitungkan. Nah, bagaimana efeknya beban surcharge tersebut, beban merata tersebut ke dalam tekanan lateral kita? Nah, itu cukup dengan mengkalikan beban merata tersebut dengan KA-nya. Nah, jadi kalau misalkan tanah, kalau untuk tegangan aktif tanah itu adalah meningkat sesuai kedalaman seperti ini yang grafik yang nomor 1, garis yang nomor 1. Nah, akan tetapi dengan adanya surcharge maka kita grafiknya menjadi seperti ini gitu. Jadi suatu beban yang merata ini akan menghasilkan suatu nilai jadi P dikali KA. Jadi diberikan beban yang sama untuk setiap kedalaman dinding penahan tanahnya seperti ini. Sehingga totalnya kita bisa melihat bahwa tekanan total lateral tanah akibat pada dinding penahan tanah akibat tanah dan juga akibat beban merata, maka yang menjadi adalah ini akibat beban surcharge dan juga ditambah dengan beban tanahnya. Jadi yang beban tanah yang 1 ini sehingga bergeser menjadi seperti ini. Jadi sekarang bentuknya adalah trapesium. Nah, ini adalah yang diakibatkan oleh tekanan beban meratanya. Nah, kalau kita melihat beban vertikalnya sama kayak tadi, beban vertikalnya ini adalah yang beban vertikalnya sebelum ada beban merata, maka setelah ada beban merata cukup ditambahkan untuk masing-masing kedalaman nilai beban meratanya karena sama uniform untuk setiap kedalaman, maka juga tinggal bergeser saja senilai P, sehingga otomatis dengan lateralnya juga bergeser sesuai dengan dikalikan nilai KA-nya. Begitu juga dengan kondisi pasif sama, jadi bahwa jika ada surcharge di sini, maka surcharge di sini dikalikan KP seperti ini. Jadi pada prinsipnya sama antara KA dan KP di dalam merepresentasikan beban merata untuk tegangan lateralnya seperti itu. Nah, ini konsep tegangan efektif. Jadi karena tegangan lateral ini keruntuhan mekanisme keruntuhan dari suatu tanah, tegangan aktif ataupun pasif itu ditentukan oleh tegangan efektifnya. Jadi yang menentukan itu tegangan efektifnya, sehingga perhitungan tegangan efektif itu menjadi sangat penting untuk kita pahami. Jadi kalau misalkan tidak ada air, jadi kalau kondisi kering yang sebelah kiri, maka perhitungan tegangan efektifnya adalah gamma dikalikan dengan H. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita masukkan tanah tersebut di dalam air, maka itu menjadi ada kita menghitung perlu namanya gamma efektif. Jadi gamma efektif karena ada pengaruh air, jadi submerge. Nah, sehingga gammanya kita kurangi dengan gamma air. Gamma air ini biasanya sekitar kita simplifikasi menilainya 10 kilonewton per meter kubik. Walaupun secara ini gravitasi 9,81, tapi supaya mempermudah biasanya dikalikan 10. Nah, sehingga perhitungan tegangan efektifnya adalah untuk yang kasus yang kanan, jadi yang keringnya gamma dikalikan H1 ditambah gamma yang terendam dikalikan
tinggi tanah yang terendam. Nah, jadi ini adalah nilainya. Sehingga ini kemudian rumusnya jika kita pisahkan antara gamma dan juga gamma waternya jadi seperti ini. Nah, perhitungan-perhitungan ini memang harus sudah kita pahami dan kita harus mengetahui bahwa kita juga mengetahui bahwa tegangan efektif dari prinsip Terzaghi bahwa tegangan efektif itu sama dengan tegangan total dikurangin air pori. Nah, tegangan air pori ini adalah tegangan hidrostatik air. Jika airnya memang seperti ini, itu nilainya adalah hidrostatik air. Nah, itu untuk efek water table. Nah, kita mengetahui bahwa jarang sekali jika dinding penahan tanah itu berada di tanah yang kering, jarang sekali. Jadi biasanya muka air tanah itu cenderung dangkal. Jadi sehingga mungkin berada di bagian dinding penahan tanah kita. Jarang sekali jika air itu berada jauh di bawah dinding penahan tanah kita. Kecuali kita melakukan dewatering secara masif sehingga berkurang. Tetapi mayoritas selalu adalah ground water table itu berada di lokasi dinding penahan tanah kita. Nah, bagaimana efek dari ground water table? Tentu yang kita perlu perhatikan adalah bahwa tegangan lateral bergantung kepada tegangan efektif, sehingga yang perlu kita hitung adalah tegangan efektifnya. Jadi vertical stress-nya itu nanti yang dikalikan dengan KA itu adalah tegangan efektifnya. Nah, sehingga nanti yang perlu kita hitung adalah tegangan efektifnya. Nah, nanti kita bisa melihat bahwa di contoh di sini pengaruh beban dan air tanah. Jadi kalau kita lihat yang nomor satu ini akibat dari beban surcharge, ya. Jadi akibat dari beban surcharge. Nah, ini kemudian kita bisa plotkan yang nomor satu. Dia tentu sampai ke bawah, ya. Si KA0-nya kalau kita plotkan sampai ke bawah. Nah, lalu kemudian ada beban tanahnya. Nah, jadi untuk yang beban tanah yaitu untuk ada dua. Jadi beban tanah yang di atas air dan juga tanah yang di bawah muka air. Yang untuk di atas air kita bisa melihat bahwa dia meningkat sesuai kedalaman. Jadi ini gamma dikali H1 pada titik ini. Nah, akan tetapi karena dia berada di bawah air, maka yang di bawah ini menjadi berkurang karena sekarang kita menggunakan gamma efektif. Karena kita menggunakan gamma efektif, sehingga jadinya dia berkurang, tidak meningkat sesuai dengan kedalaman seperti yang di lapisan 1, seperti itu. Nah, lalu kemudian kita bisa melihat di sini untuk pengaruh tanah yang ada di bawah yang H2. Jadi kita bisa melihat, jadi yang di sini itu sudah diperhitungkan totalnya. Jadi untuk yang grafik di sini itulah grafik total, ya. Jadi kita ingin ngeplot juga grafik efektifnya dan juga pore pressure-nya. Jadi yang dimaksud di dalam ini itu adalah totalnya. Jadi total stress-nya, jadi kita ikutkan antara yang efektif dan juga pore pressure-nya. Nah, di sini adalah kita sejak di bawah air, maka pore pressure-nya menjadi seperti ini. Dan dia menjadi tambahan beban untuk dindingnya. Karena hidrostatik, kalau air itu tegangan vertikal sama tegangan horizontalnya sama. Maka karena dia hidrostatik, maka dia nilainya sama. Ini adalah gamma dikalikan gamma water dikalikan H2, ya. Jadi ini. Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi yang nomor 4 ini adalah akibat dari tanah. Nah, yang kemudian yang 5 ini adalah yang diakibatkan oleh airnya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana perbedaannya antara pasir dan lempung? Nah, perbedaan mendasar antara pasir dan lempung itu adalah bahwa lempung memiliki kohesinya.
Nah, kalau di dalam lingkaran Moore kita melihat bahwa ada unsur kohesi di lingkaran Moore kita. Jadi ada nilai C di sini yang bersinggungan dengan shear stress-nya di sini. Ini adalah grafik shear stress dengan normal stress. Maka untuk kondisi lempung itu ada nilai kohesinya. Nah, kohesinya adalah ini yang nanti menjadi berperan penting di dalam perhitungan tegangan aktifnya. Seperti itu. Nah, untuk aktif kita bisa melihat seperti yang tadi kita ketahui bahwa untuk aktif, kalau misalkan untuk pasir itu direpresentasikan dengan grafik yang seperti ini. Nah, ini untuk kondisi pasir. Jadi karena dia tidak ada nilai kohesi. Nah, sekarang dengan adanya kohesi, maka shear stress tanah itu menjadi efek kohesinya ditambah sigma tangan V. Nah, sehingga ada nilai C di sini ya yang kita perhitungkan. Nah, dengan demikian pada saat keruntuhan, faktor C ini perlu diperhitungkan. Nah, sehingga di dalam perhitungan tegangan KA-nya itu menjadi berkurang di sini. Jadi sigma horizontalnya yang awalnya berada di sini, grafik yang sigma horizontal di sini, begitu adanya efek dari kohesi, maka dia berkurang menjadi sigma aktif di sini. Jadi maksudnya di sini adalah tekanan aktifnya pada saat kondisi kohesi berkurang, yaitu senilai 2C akar KA. Jadi kenapa dikurangin? Kenapa dikurangin? Karena untuk lempung, jadi faktor kohesi itu perlu dipertimbangkan, karena lempung itu partikel-partikel lempungnya mampu dengan kohesinya, itu juga mampu untuk menahan beban lateral, jadi tidak memberikan tambahan beban, sehingga pada saat kita melakukan perhitungan KA, perhitungan tegangan aktif, maka nilai beban itu dikurangin karena kita mengetahui bahwa lempung itu sebetulnya mempunyai karakteristik kohesi yang bisa menahan untuk runtuh, ada beban, ada kondisi yang menguntungkan. Jadi di sini itu kondisi yang menguntungkan diakibatkan oleh tanah lempung. Nah, itulah makanya dikurangin. Nah, akan tetapi nanti perlu diperhatikan bahwa grafik tekanan aktifnya nanti di slide-slide berikutnya dapat diketahui bahwa akan terdevelop suatu yang namanya tension negatif tegangan negatif. Nah, di situ nanti kita lihat seperti itu. Nah, jadi kalau untuk pasif, nah, kebalikannya dari yang aktif, berarti yang untuk pasif, dengan adanya nilai kohesi seperti ini, yang awal mulanya seperti ini, maka dia menjadi tambahan yang cukup besar seperti ini. Dengan adanya tambahan kohesinya lagi, maka beban yang untuk dapat terjadinya keruntuhan semakin besar. Sehingga yang awal mulanya sigma P-nya di sini bertambah besar menjadi sigma horizontal pasif di sini sebesar ditambah 2C akar KP. Nah, rumusan tadi mungkin saya balik sedikit. Nah, bagaimana ini dapat dari mana nilai 2C akar KA ini? Jadi itu sebetulnya dari permainan geometri yang ada di lingkaran Moore ini. Jadi nanti kita bisa melihat kalau hubungan titik yang ini, kita bisa mengetahui bahwa kalau kita ambil ke dalam suatu ini jari-jarinya, maka kita bisa mengetahui dari nilaian sin V. Sin V ini sama dengan, berarti kan kalau sin itu sama dengan depan dibagi miring ya. Jadi depan ini apa? Depan ini itu adalah jari-jari lingkaran pada saat keruntuhan. Jari-jari lingkaran Moore pada saat keruntuhan yang C ini yaitu sama dengan sigma vertikal dikurangin sigma A dibagi 2. Itu adalah yang depannya.
dibagi sisi miringnya. Jadi dari sini dan dari sini sampai ke sini. Kita bisa, misalnya kita bagi ini menjadi 1, ini menjadi 2. Nah, yang satu ini apa? Yang satu ini adalah berarti nanti kita bisa melihat hubungan antara V dengan C. Jadi kalau kita ambil terpisah yang ini, maka ini sama dengan kalau kita ambil tangan V sama dengan depan dibagi samping. Nah, depannya C dibagi samping. Nah, ini yang mau kita cari ya, misalkan X gitu. Sehingga X menjadi C dibagi tangan, atau kita bisa katakan C kotangan V. Nah, sehingga yang di bawah ini menjadi yang satu itu adalah C dikali kotangan V ditambah dari nilai titik tengah ini. Nah, nilai titik tengah ini apa? Yaitu adalah rata-rata antara sigma vertikal dan juga sigma horizontalnya, aktifnya. Jadi ini sama dengan sigma vertikal ditambah sigma horizontal aktifnya dibagi 2. Nah, ini nanti disimplifikasi semua sehingga nanti disederhanakan sehingga nanti keluar yang namanya rumus seperti ini. Nanti ada hubungannya dengan KA itu sama dengan 1 min sin V dibagi 1 plus sin V. Nanti akan bisa di rearrange sama aja, nanti bisa keluar rumus seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang pasif. Yang pasif juga sama, penurunannya nanti bisa dengan geometri seperti ini, nanti akan didapatkan nilai seperti ini. Nah, ini yang menjadi penting kalau kita perhatikan dengan rumus Rankine tadi, bahwa tegangan tanah dan efek kohesi itu adalah mengurangi minus 2C akar KA. Nah, minus 2C akar KA kita bisa ibaratkan dengan suatu besaran seperti ini. Sehingga jika kita kurangin, ada suatu daerah dari permukaan tanah di mana diagramnya adalah berlawanan dengan diagram yang ada lateralnya sini. Kita mengetahui bahwa yang di atas, yang di bawah ini positif. Jadi artinya memberikan beban lateral seperti ini ke arah dinding penahan tanah kita. Nah, bagaimana dengan yang di atas gitu? Nah, kalau yang di atas ini berarti berlawanan kalau kita ngelihat seolah-olah kayak menyedot. Jadi kalau lihat secara grafik itu seolah-olah menyedot seperti ini. Nah, tapi pertanyaannya, apakah benar bahwa memang tanah itu akan menyedot dan bisa menahan tarik seperti itu? Nah, jadi seolah-olah tanah memberikan pertahanan balik ke sini. Nah, apakah benar seperti itu? Tentu tidak, karena kita mengetahui bahwa tanah tidak mampu menahan tarik. Sehingga di dalam desain, dalam perencanaan, maka kita tidak pernah mengasumsikan ini sebagai suatu yang menguntungkan. Kan seolah-olah kalau kita mempunyai beban seperti ini yang berawanan, ini suatu yang menguntungkan buat kita dalam perencanaan. Oh, jadi sebetulnya ada tahanan nih. Nah, tetapi kan kenyataannya bahwa tanah itu dalam praktiknya tidak bisa terjadi seperti itu. Nah, dalam perencanaan kita mengambil sisi konservatif bahwa kita mengambil beban lateral itu aktif itu dari puncak permukaan tanah sampai ke dinding penahan tanah bawahnya itu adalah garis lurus seperti ini. Nah, ini untuk perencanaan. Jadi jangan sampai kita mendesain, mengambil ini karena kita melihat bahwa ini menguntungkan kita, padahal itu sebetulnya tidak terjadi di lapangan. Jadi tanah itu tidak mampu menahan tarik. Nah, itu yang membuat kita perlu paham di sini jangan menggunakan ini untuk desain.
Tapi yang digunakan untuk desain perencanaan untuk dinding penahan tanah, beban yang dipakai adalah beban yang kita ambil simplifikasi dari puncak sampai ke bawah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Mungkin sudah pernah juga sebelumnya disampaikan Pak Masyur, tapi mungkin ini pengulangan, mudah-mudahan bisa lebih memahami seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang ingin didiskusikan. Ya, jadi ini seperti ini, bahwa ini yang kita jadikan nilai untuk desain. Nah, jadi kalau kita mempunyai dinding, sekali lagi ini yang kita jadikan sebagai desain. Yang warna hijau ini adalah yang kita jadikan sebagai desain. Sehingga kita mempunyai suatu desain yang konservatif. Jangan sampai kita menilai ada karena berdasarkan teori, ada 2C akar A ini kita ambil sebagai desain, padahal sebetulnya itu tidak ada. Seperti itu. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Belum Pak sepertinya. Belum? Ya belum Pak. Oke, baik. Saya coba lanjutkan kembali untuk pembahasannya. Ini terkait dengan sheet pile ya. Jadi kalau sheet pile ini juga sebagai satu bentuk dinding penahan tanah yang sering juga digunakan di dalam aplikasi-aplikasi geoteknik, terutama untuk yang mungkin di aplikasi di laut, dermaga seperti itu, ataupun kemudian yang juga karena dengan memulai sheet pile ini relatif mudah untuk dilaksanakan di laut seperti ini, karena dia tidak memerlukan misalkan pengeboran dengan menggunakan bore pile misalkan, ataupun dengan dinding penahan tanah yang masif secara menggunakan konkrit, tapi dengan sheet pile baja ini, maka kita bisa memancangnya dengan relatif mudah, walaupun itu juga berada di air. Nah, ini beberapa tipe-tipe dan klasifikasi untuk tipe sheet pile-nya. Ada yang cantilever, nah ada yang diangkur, kemudian ada yang bentuknya secara seluler, kemudian juga ada beberapa yang menggunakan tipe-tipe double sheet pile dan juga dengan tambahan strut dan lain sebagainya. Nah, untuk yang anchor ini juga ada beberapa jenis, ada yang menggunakan tieback, jadi tieback yang sebagai tambahan penguatan yang ditanamkan ke dalam sisi tanahnya di belakang dindingnya. Kemudian nanti ada yang juga single ataupun double. Nah, nanti dari sana pun ada ditambahkan dengan penguat lagi di belakangnya. Nanti ada beberapa contohnya seperti itu. Atau angkur dengan menggunakan batter pile. Jadi batter ini maksudnya yang miring, tiang yang dipakai miring sebagai tahanan untuk juga memberikan tahanan seperti itu. Nah, kalau cantilever, yang namanya cantilever itu berarti dia tidak ada yang menahan di sini. Jadi tahanan itu hanya murni dari diakibatkan oleh tanah di pasif di bawah yang tertanam. Nah, yang di atasnya ini bersifat cantilever. Jadi nanti bentuk defleksinya adalah seperti itu ya. Jadi bentuk defleksi cantilever. Jadi mungkin nanti defleksinya seperti itu, karena ini beban yang diakibatkan ini akan menyebabkan dinding penahan tanah ini akan bergerak ke arah yang digali seperti itu. Nah, yang kanan ini sebagai contoh bagaimana dinding cantilever. Dinding cantilever ini ada capping beam di atas, kemudian ini ada dinding penahan tanahnya yang menggunakan beton di sini. Nah, ini sheet pile. Nah, ini detailnya kita bisa melihat secara 3 dimensinya. Yang kiri ini adalah ada terdiri dari main wall-nya. Nah, ini main wall-nya adalah yang tadi yang secara sheet dari baja. Kemudian nanti ada yang namanya di sini beam-nya. Kemudian yang untuk menopang dari sheet pile. Lalu dari sheet pile ini kemudian bisa ditambah dengan tie rods. Jadi tie rods ini yang digunakan untuk memberikan tahanan juga ke dalam tanahnya di bawah, ke belakangnya. Nanti di belakang ini bisa ditambahkan juga
tambahan semacam angkur lagi. Nah, ini juga bisa dalam bentuk grouted anchor seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat tipe-tipe angkurnya, tadinya yang pertama tie rod type structure, jadi hanya ada satu tie rodnya di atas yang diangkur ke dalam. Nah, kemudian ada juga yang dua lapis angkurnya. Jadi angkur yang pertama dan juga ada angkur yang kedua. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan yang digunakan fungsinya untuk apa, menggunakan angkur ini untuk mengurangi momen. Karena kita mengetahui kalau hanya satu, bahwa momen yang besar ini dapat terjadi di tengah sheet pile ini. Jadi fungsi dari kita melihat penggunaan perkuatan-perkuatan angkur ini sepertinya memang untuk mengurangi beban secara struktur. Jadi kalau kita lihat bahwa dari secara elemennya, struktur dinding penahan tanah ini pun harus dihitung secara strukturnya. Jadi kalau kita sebagai geoteknik melihat memberikan beban berapa beban lateral tanahnya, nah nanti biasanya geoteknik bekerja sama dengan structural engineers memastikan bahwa secara struktur, jadi dinding kita, sheet pile kita ataupun yang lainnya mampu menahan gaya-gaya dalam yang bekerja. Dalam hal ini bending momennya dan juga shear diagramnya, itu yang tujuan akhirnya gitu. Jadi kalau kita juga selain melihat defleksi maksimum yang boleh terjadi misalkan, karena di SNI diatur misalkan untuk galian-galian, defleksi itu harus ada maksimalnya fungsi dari kedalaman galian, misalkan 0,5% dari kedalaman galian. Selain defleksi, maka kita harus melihat secara struktur itu sendiri. Menahan atau retak tidak mampu menahan momen itu sendiri. Nah, sehingga jika tidak kuat dengan satu angkur, maka dibuatlah dua angkur. Nah, dengan dibuat dua angkur, maka kita bisa mereduksi momennya. Kita bisa melihat momen yang besar di tengah ini menjadi tereduksi karena kita direduksi karena defleksinya terbatas. Dengan defleksi terbatas, maka momennya pun bisa berkurang karena sebagian bebannya didistribusikan ke dalam angkurnya. Seperti itu. Ada lagi tipe dengan menggunakan deadman type structures. Jadi si angkur tie rod ini tidak dibiarkan ditahan dengan tanah, tetapi ditahan lagi dengan suatu struktur semacam gravity atau anchor wall yang mampu menahan tarik dari si yang diakibatkan dari beban tanah tersebut. Jadi sehingga nanti ini menjadi suatu beban tarik yang mampu menahan beban tersebut. Nah, ini untuk tipe yang pertama tadi kita lihat bahwa suatu angkur yang kita gunakan tie rod-nya di bagian atas ini, kemudian ditarik di belakang ini juga ditahan dengan suatu anchor sheet pile lagi. Jadi anchor-nya berupa sheet pile, tapi biasanya lebih pendek daripada sheet pile utamanya. Jadi sheet pile utama itu yang di depan, sheet pile yang digunakan sebagai anchor itu yang di belakang. Jadi ini sepertinya ini untuk keperluan dermaga. Jadi kalau kita lihat di sini sebelah kiri ini adalah laut. Jadi ini laut mungkin untuk kepentingan dermaga, berlabuhnya kapal, sehingga memang menjadi suatu hal yang penting untuk mendesain bahwa ini juga mampu untuk menahan defleksi dari yang diakibatkan oleh tanah di belakangnya. Nah, ada tipe yang lain menggunakan angkornya dengan menggunakan batter pile. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa menggunakan suatu batter pile, ini dalam hal ini contoh pipe pile, jadi tiang panjang baja dengan diameter 50 cm, panjangnya sekitar 9 ya. 25 meter, sorry, ini L-nya 25 meter, dipancang secara miring. Nah, fungsinya miring ini memang untuk dapat menahan secara tarik ya, untuk dapat menahan tarik dengan lebih baik begitu. Nah, jadi kita bisa melihat tekanan tarik dan tekannya bisa diakomodasi oleh kedua kedua steel pipe pile ini. Jadi ini tipe-tipe yang lainnya. Tentu ini semua ada
ada hitungannya di mana kita perlu menghitung berapa beban yang terjadi, berapa gaya dalam yang berada di antara ujung tiang batter pile ini, sehingga nanti kita bisa menghitung baik dari segi compression-nya berapa, tension-nya berapa, bisa diakomodir oleh pipe pile ini. Nah ini sama tadi contoh seperti yang, nah kalau di sini juga bisa dilihat bahwa ada perbaikan semacam bagian tanah yang ini digali, kemudian diganti dengan satu tanah yang mungkin lebih kuat secara pasif, secara mampu menahan secara pasif, karena ini kan menarik, si tie rod ini akan ditarik, sehingga ini akan memberikan suatu tahanan seperti ini. Nah, sehingga nanti jika ini ditarik, maka kita bisa memanfaatkan pasif dari zona yang di sini gitu. Jadi dari zona yang ini kita bisa menahan tekanan pasifnya dari sheet pile ini yang ditarik terhadap beban dari akibat tanah tersebut ya. Nah ini ada beberapa contoh dari proyeknya Pak Masyur yang dulu mungkin juga sudah ditampilkan sebelumnya. Jadi terkait penggunaan angkur yang ditanam di dalam dinding penahan tanah. Kita bisa lihat di sini juga angkurnya juga di pre-stress, juga kita bisa melihat beberapa proyek dari Pemasyur yang bedanya dinding penahan tanah yang cukup tinggi. Kita bisa melihat ini mungkin di ini ya Pondok Indah Mall 2. Kita bisa melihat ini menggunakan second pile dengan diameter hampir 1 meter, 88 cm untuk masing-masing seperti ini. Dan kita bisa melihat angkur-angkurnya ini ada 3 lapis. Lapis yang pertama di atas, kedua, dan ketiga. Nah ini menjadi yang sangat penting. Kita bisa melihat bahwa panjang second pile ini sekitar 20 sampai ada juga yang 25 meter. Dan kemudian tinggi galiannya ini 12 meter. Jadi tinggi galiannya, excavation-nya 12 meter, jumlahnya sampai 800 piles, dan juga ada bore pile juga yang digunakan di sini dengan jumlah 350, panjang 33. Jadi memang sangat penting sekali di dalam mendesain galian dinding penahan tanah ini, penting untuk jangan sampai dinding penahan tanah ini tidak stabil. Nah itu kita bisa melihat, mungkin kalau ada yang juga pernah lihat di YouTube atau di apa, kegagalan dinding penahan tanah itu bisa terjadi juga pada saat konstruksi, jadi tidak hanya terjadi pada saat long term. Nah, jadi dalam hal ini juga nanti kita perlu memperhitungkan kondisi-kondisi yang dalam kondisi short term dan juga long term. Nanti mungkin pembahasannya juga mungkin nanti ada dari Pemasyur bahwa kegagalan dinding penahan tanah ini bisa terjadi di dua kondisi. Jadi kita perlu perhitungkan kondisi undrain dan juga kondisi drainnya. Jadi dimaksud dengan kondisi drain itu adalah kondisi long term. Jadi memang biasanya galian itu, kalau galian itu yang lebih kritis itu adalah kondisi long term. Kalau galian di tanah soft clay, misalnya di Jakarta, rata-rata di Jakarta lapisan tanah atasnya itu mayoritas soft clay. Jadi kalau misalkan digali dan dibiarkan lama, sebetulnya yang kritis itu adalah pada saat long term-nya. Nah, jadi itu yang perlu diperhitungkan dalam analisis. Nah, biasanya saat-saat ini kalau mendesain dinding penahan tanah dengan basement yang cukup kompleks, saat ini sudah menggunakan metode elemen hingga ya. Jadi menggunakan plaksis misalkan, itu sudah menjadi common di dalam praktis, di dalam mendesain galian dan bagaimana perkuatan dinding penahan tanahnya. Tetapi bukan berarti kita tidak menghilangkan atau melupakan bagaimana teori-teori tekanan lateral tanah. Nah, jadi kita harus tetap memahami bagaimana konsep-konsep tekanan lateral tanah ini gitu. Jadi tetap antara perhitungan manual, konsep dasar, dengan nanti pada saat kita menghitung dengan metode elemen hingga, misalkan dengan plaksis, itu kita bisa mengetahui bahwa apakah yang kita modelkan ini rasional atau enggak, make sense atau enggak, hasil yang keluar itu make sense atau enggak. Karena memang
Kalau menggunakan metode elemen hingga seperti Plaxis misalkan, mungkin juga sudah sering dengar antara kalau kita masukinnya salah, maka keluarnya pun juga salah. Pemilihan parameternya salah, maka keluarannya juga bisa jadi tidak tepat seperti itu. Jadi mulai dari pemilihan parameter tanah, kemudian sampai kemudian analisis tegangan lateralnya, sampai kemudian analisis stabilitas dinding penahan tanah, dan kemudian stabilitas overall global dengan Plaxis misalkan. Kita mengeluarkan dengan Plaxis berapa safety faktornya antara undrain dan drain. Nanti itu kita perlu ngecek juga stabilitas secara manual ya. Kemudian nanti misalkan dengan dinding penahan tanah berapa safety faktor terhadap gesernya, safety faktor terhadap gulingnya, maupun safety faktor secara global seperti itu. Nah, ini beberapa contoh penggunaan sheet pile untuk keperluan cover dam ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini sheet pile utamanya, lalu kemudian ada beamnya, lalu di sini ditarik ke suatu struktur di belakangnya. Jadi ada sheet pile lagi, ini yang menjadi fungsi untuk memberikan tahanan lebih terhadap dari beban, karena ini beban yang di timbunan yang memberikan beban lateral terhadap sheet pile-nya. Nah, ini dari better pile. Nah, ini fungsi better pile juga untuk menahan tambahan kekuatan tariknya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa atau dan juga compression-nya seperti ini. Nah, ini contoh lagi di proyeknya Pak Masyur di Dermaga Tanjung Emas. Dengan seperti ini kita bisa melihat bagaimana lapisan tanahnya very soft clay sampai kemudian kedalaman berapa ini ya? Cukup dalam ya, sehingga kita bisa melihat di sini bahwa kohesinya soft clay 30 kilopascal, kemudian naik 40 kilopascal. Mungkin kalau direpresentasikan dengan SPT, jadi yang ini itu SPT-nya mungkin N-nya dibagi 6, mungkin antara 5 ya, sekitar 5 SPT-nya. Lalu di sini juga SPT-nya mungkin sekitar 7 sampai 8, 7. Nah, baru di sini kemudian NSPT-nya mungkin bisa sampai 12 ya, sekitar 11 sampai 12. Nah, ini kan kalau kita lihat soft clay semua. Nah, ini kalau untuk dermaga kita mengetahui ada misalkan ini ada dermaga yang berlabuh, dia bersandar, pasti dia memberikan beban lateral. Karena salah satu beban lateral yang besar dari dermaga itu adalah dari beban kapal. Pada saat bersandar, dia ada fender, beban ditransmit ke fender, dan kemudian ditransmisikan ke tiang. Nah, ini biasanya penting sekali untuk mendesain dinding penahan tanah ini juga menggunakan sheet pile mampu menahan beban lateralnya. Sehingga kalau ada beban lateral, sehingga nanti otomatis ini harus mampu menahan tarik. Karena dia beban lateral ke sini, maka fungsi dari better pile ini adalah harus dia mampu menahan tarik. Nah, ini salah satu fungsi menggunakan better pile. Menahan tarik di suatu saat dari sisi ini mampu menahan secara compression. Jadi berperan secara baik compression dan tensionnya. Nah, ini harus didesain dengan baik seperti itu. Nah, ini setelah khususnya adalah dengan adanya timbunan seperti ini melakukan preloading. Jadi kalau mungkin teman-teman sudah mengambil mata kuliah soil mechanics 2 ya mungkin ya. Kalau misalkan itu nanti ada yang namanya gain strength. Jadi kalau kita mengetahui soft clay ini adalah yang paling soft clay ini berarti permasalahan utamanya adalah selain stabilitas secara shear strength, yaitu ada masalah konsolidasi. Jadi dengan kita menggunakan preloading, jadi ini preloading ini yang di atas ini, kemudian nanti menggunakan preloading ini maksudnya adalah untuk bisa mempercepat terjadinya settlement, mempercepat terjadinya settlement, sehingga nanti kita pada saat itu kita kupas, nanti settlement itu sudah bisa berhenti. Jadi intinya nanti
pada saat kita lakukan penimbunan itu sudah tidak dapat terjadi konsolidasi lagi. Nah, dengan adanya konsolidasi itu biasanya nanti soft clay-nya menaik. Nah, jadi mungkin ini nilai SU-nya ini adalah SU setelah konsolidasi. Jadi memang sudah dilihat bahwa SU-nya sudah naik. Jadi memang mungkin aslinya soft clay-nya ini N-nya 1, saya kira kan ini ada 1, 2, 1. Tapi pada saat setelah preloading konsolidasi dia kohesinya naik. Nah ini mungkin pada saat konstruksinya kita bisa melihat better pile-nya dipancang sangat masif dan juga diameternya besar ya. Diameternya berapa ya? Enggak ada informasinya. Tapi ini kalau lihat dari ini sangat besar sekali diameternya dan kita bisa lihat bagaimana tiang pancang sheet pile-nya ini sudah dipancang juga yang utamanya, lalu ini better pile-nya. Dan ini adalah sisi tadi preloading-nya seperti itu. Terus ada lagi yang dinamakan relieving platform type structure. Prinsipnya juga sama, yang penting dia mampu untuk mengurangi momen yang terjadi ya, seperti ini. Ini beberapa contoh, jadi menggunakan counterfort dan juga campuran dengan menggunakan better piles dan juga sheet piles-nya. Jadi di sini adanya tambahan beban, counterfort mampu bisa menahan beban secara lateral seperti itu. Nah ini contoh untuk double sheet pile. Jadi untuk double sheet pile-nya sama seperti yang tadi, ada main wall dan juga sheet pile anchorage-nya. Dalam hal ini sheet pile anchorage-nya bisa sama panjangnya. Kalau dalam hal ini kita bisa melihat bahwa di sini sama, dan juga di sini ada concrete block. Jadi yang bisa lihat concrete block-nya cukup besar. Ini juga sebagai tahanan untuk memberikan tambahan beban struktur secara dead load lebih berat sehingga dia mampu menahan beban tarik dari si tie rod-nya ini. Nah, kalau kita melihat gaya-gaya dalam yang bekerja, jadi external force-nya kita bisa melihat seperti ini. Nah, ini dan ini distribusi untuk bending moment-nya. Jadi memang terbesar selalu pada saat dia defleksinya yang terbesar. Di sini defleksinya dia memiliki momen yang terbesar. Nah, ini ada lagi untuk menggunakan tipe-tipe yang lain, cellular type structure. Dan ini aplikasi untuk cover dam, yang mirip seperti yang tadi. Jadi ini main structure-nya, main sheet pile-nya, lalu di belakangnya ada juga sheet pile untuk bisa mampu menahan tambahan tariknya. Jadi kalau cover dam juga perlu adanya strut. Jadi antara dinding yang satu dengan dinding yang satu juga ada strutnya, karena kita juga harus bisa mampu menahan secara defleksi dan juga beban aksial yang diakibatkan oleh air ya. Dalam hal ini kita bisa melihat air dan juga nanti di tengah-tengah ini juga akan dibangun struktur. Nah, kalau bridge excavation ini biasanya untuk galian-galian basement ataupun juga underground structure. Jadi menggunakan seperti tadi saya sampaikan strut. Ya, jadi ini strut yang melintang di antara satu sheet pile ke sheet pile yang lain. Strutnya berfungsinya memang untuk menahan beban aksial ya. Hanya dia mampu menahan beban aksial. Itu bersifat truss. Jadi dia tidak mampu menerima momen, tapi dia mampu untuk menerima beban aksial, tapi juga mampu mengurangi bending moment yang terjadi di antara sheet pile tersebut. Nah ini contoh-contoh yang lain. Jadi biasanya kalau di dalam galian-galian basement yang bangunan tinggi yang cukup kompleks, itu untuk perhitungan secara manual agak sulit. Jadi karena sangat kompleks dalam arti secara geometri. Jadi kita bisa lihat geometrinya pun juga kompleks dan juga tahanan-tahanan
strat yang perlu dan bracingnya itu juga ada yang diagonal, sehingga karena di sini juga ada masalah defleksi dan corner effect, sehingga analisisnya tidak mudah dengan menggunakan secara hitungan tangan, dan bahkan secara 2 dimensi pun biasanya ada simplifikasi, sehingga diperlukan model yang lebih advance. Dalam hal ini menggunakan model 3D. Jadi kalau kita melihat sini menggunakan Plaxis ya. Jadi di sini kita bisa memodelkan strat-stratnya yang diagonal maupun yang horizontal bisa secara detail. Jadi kita bisa menghitung secara keseluruhan komprehensif. Nah, tetapi semakin kompleks model, berarti effort yang diberikan pun juga harus semakin besar. Dalam artian, karena semakin kompleks model itu, juga kita harus memperhitungkan parameter tanahnya itu memang harus yang terbaik. Dalam artian terbaik itu memang detail, lengkap. Gitu. Akan sayang jika kita mempunyai analisis yang cukup kompleks menggunakan model 3D, tetapi data tanahnya tidak lengkap, sehingga nanti menjadi sia-sia saja seperti itu. Nah, ini contoh lain dari proyek, jadi kita bisa melihat strat-stratnya ini, yang tiang-tiang ini yang digunakan untuk dalam analisis basement, yang melintang mampu menahan beban lateral dari samping kanan kiri samping kirinya. Nah, yang perlu diperhatikan juga di dalam analisis basement gedung ataupun galian-galian di kota-kota yang sangat padat, kita harus memastikan bahwa tidak terjadi efek terhadap bangunan sekitar. Di sini kan kalau kita bisa melihat pada saat kita menggali, ada kemungkinan si dindingnya ini bisa berdeformasi. Nah, kalau dindingnya mau berdeformasi, maka nanti efek ke dalam gedung sebelahnya ini bisa terjadi penurunan gitu, karena biasanya bentuk penurunannya itu seperti ini. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Jadi dalam model-model numerik kita yang kita lakukan di Plaxis tadi misalkan, kita harus memastikan bahwa settlement yang terjadi itu masih dalam batas yang diizinkan. Kita harus memastikan bahwa defleksi yang terjadi di dinding ini masih dalam batas yang diizinkan dan tidak memberikan gangguan terhadap bangunan sekitar gitu. Settlement ini bisa mengakibatkan crack-crack pada dinding-dinding di dalam gedungnya itu sendiri jika ada terjadi differential settlement. Kalau untuk gedung-gedung tinggi mungkin relatif aman. Bangunan tinggi biasanya ada tiang pancang ya fondasinya. Tapi kalau bangunan-bangunan yang mungkin 1-2 lantai seperti ini, mungkin maksimal 3, belum tentu dia ada dinding, ada tiang pancang gitu. Biasanya mungkin hanya ada footing yang cukup menurut dia. Tapi dengan adanya galian di sebelahnya, jika memang footingnya ini footingnya berada pada saat penurunan, kemudian footing yang satu berada di sini, kemudian ini ada differential settlement, nah ini bisa menyebabkan terjadinya retak-retak di gedung sekitar. Jadi ini perlu diperhatikan di dalam desain. Jadi pada saat kita mendesain dinding penahan tanah, mendesain galian, kita perlu memperhatikan sekitar kita juga. Gitu. Jarang sekali memang galian-galian ini berada yang sudah kondisi yang kosong. Jadi biasanya kalau galian-galian dinding penahan tanah di Jakarta, di kota-kota besar, biasanya memang yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana efek terhadap bangunan sekitar. Ini di tahun 2002 ya proyeknya, jadi sudah 20 tahun yang lalu, seperti itu. Nah, ini mungkin menarik juga jika memang ada instrumentasi yang bisa kita lihat, dipelajari. Jadi biasanya di dalam proyek-proyek galian seperti ini dipasang instrumentasi tadi itu ya. Instrumentasi untuk memastikan bahwa defleksi dinding penahan tanah, penurunan itu masih dalam batas yang wajar. Jadi biasanya nanti ada inclinometer untuk mengukur defleksi tanah yang dipasang di dekat dinding penahan tanahnya. Jadi kalau ada pergerakan tanah, itu bisa terbaca secara dimonitor, secara real time, dan bisa kita baca. Dan saat ini sekarang sudah banyak juga yang terhubung langsung dengan secara Wi-Fi. Jadi instrumentasinya masuk ke data logger,
dari situ kita bisa baca di komputer bahwa berapa defleksi yang terjadi, sehingga kita bisa memonitor seperti itu. Nah, ini foto yang dapat terlihat secara lebih detail. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan, metode perhitungan yang dalam menggunakan sheet file ini bisa menggunakan metode elemen hingga ya. Tadi dengan metode elemen hingga ini dalam artian tadi misalkan dengan menggunakan Plaxis. Jadi ini sudah sangat umum menggunakan Plaxis. Nah, yang penting ini sudah disampaikan di sini juga parameter tanahnya yang penting seperti itu. Nah, selain parameter tanah, nanti juga ada dua kondisi yang harus diperhitungkan, yaitu kondisi undrained dan kondisi drain. Kalau undrained ini kondisi short term, kalau drain ini kondisi long term. Saya rasa mungkin kalau di mekanika tanah sudah dibahas ya, ada pelajaran undrained dan drain ini. Jadi tadi udah sempat disinggung sedikit. Jadi perlu pentingnya di sini dalam penggunaan parameter tanah gitu. Jadi kalau kondisi short term undrained, jadi itu pada saat konstruksi. Jadi pada saat konstruksi biasanya mungkin hitungan bulan atau maksimal mungkin 1 tahun, 2 tahun konstruksi dianggap mungkin masih katakan undrained. Jadi short term. Artinya apa? Kalau tanah kita berada di tanah yang soft clay kayak tadi ya, misalkan contoh tadi yang di Dermaga Tanjung Emas, kemudian di Jakarta, tanah soft clay itu kan permeabilitasnya sangat rendah. Artinya apa? Jika ada pembebanan terhadap permeabilitas yang rendah, excess pore pressure-nya itu akan meningkat. Kalau excess pore pressure meningkat, nah karena dia permeabilitasnya rendah, maka kondisinya belum bisa terdisipasi gitu. Jadi belum bisa terdisipasi, maka kondisi yang terjadi adalah undrained. Nah, akan tetapi seiring dengan waktu, excess pore pressure tersebut akan terdisipasi. Sehingga dalam kondisi drain. Nah, ini perlu dicek dua-duanya gitu. Nah, ini yang membedakan nanti parameter tanahnya. Kalau undrained, parameter tanahnya yang kita gunakan biasanya menggunakan undrained shear strength untuk SU. Sedangkan drain itu kita bisa menggunakan C efektif dan juga V efektif friction angle. Nanti kalau di Plaxis ada detail, ada undrain A, undrain B, dan ada undrain C. Nah, itu nanti mungkin di luar skop materi ini. Ini contoh keluaran dari Plaxis. Kita melihat di Plaxis kita bisa mengeluarkan vektor total displacement. Nah, jadi memang kita bisa melihat pola pergerakan tanahnya seperti apa. Jadi kita bisa melihat pola pergerakan tanahnya terbesar ini berada di atas ya, karena memang terjadinya mungkin akibat settlement, dan yang kecil kontur yang warna biru ini displacement yang kecil. Lalu di Plaxis kita bisa melihat juga langsung dengan mengklik elemen strukturnya di penahan tanahnya ini, kita double klik, lalu kita bisa melihat gaya dalam yang bekerja. Nah, ini gaya dalam yang bekerja dalam hal ini adalah bending moment. Nah, bending moment inilah yang dikeluarkan dari Plaxis. Lalu kemudian kita cek berapa kapasitas momen dari dinding penahan tanah kita. Berapa momen crack, maksimum momen yield moment yang dimiliki oleh sheet pile kita. Mampu nggak menahan beban momen sebesar ini berapa ya, sekitar 2000 kN per meter. Nah, itu nanti keluarannya adalah seperti itu. Kita harus mengecek. Nah, jika tidak mampu, maka apa yang kita harus lakukan? Bisa jadi kita perlu memperdalam sheet pile-nya atau menggunakan dimensi yang berbeda sehingga kita bisa mampu menahan secara struktur dan mampu menahan secara bearing capacity-nya ya, dalam hal ini stabilitas tanahnya. Nah, ini menggunakan Plaxis 3D. Menggunakan Plaxis 3D untuk dermaga tadi akibat preloading, kita bisa melihat defleksi yang terjadi 12,5 cm ya. Kita bisa melihat maksimum
12,5 cm untuk di dermaga gajah. Nah, ada lagi metode perhitungan dinding penahan tanah kita menggunakan beam on elastic foundation. Artinya apa? Beam on elastic foundation ini kita mengasumsikan bahwa tekanan pasif tanah ini bisa dimodelkan dengan suatu pegas. Jadi memodelkan suatu pegas itu berarti mengasumsikan ada tahanan lateral yang dimiliki oleh tanah. Nah, ini biasanya kalau menggunakan beam on elastic foundation menggunakan metode-metode empiris di dalam menentukan berapa nilai koefisien pegasnya dan lain sebagainya. Koefisien pegas itu tergantung dengan jenis tanahnya, dengan apakah tanah clay, apakah tanah sand, itu memiliki koefisien pegas yang berbeda-beda. Nah, lalu di sini juga untuk tahanan angkurnya diasumsikan juga dengan menggunakan pegas. Nanti ini kalau biasanya beam on elastic foundation ini sangat bergantung sekali dengan data tanah metode empirik, karena nanti kita harus menentukan berapa koefisien pegasnya. Itu seringkali koefisien pegas itu sangat sulit untuk ditentukan. Metode empirik ini biasanya rentangnya sangat besar gitu. Jadi uncertainty-nya sangat tinggi juga, ketidakpastiannya. Jadi memang yang idealnya itu menggunakan metode elemen hingga. Nah, sedangkan metode konvensional, ini metode konvensional yang secara mekanika tanah memang yang perlu kita pahami. Jadi prinsip mekanisme bagaimana gaya-gaya yang bekerja di sini. Jadi kita mengetahui bahwa di dalam dinding penahan tanah kita, misalkan yang dalam ini, kalau kita punya angkur pada titik tertentu, maka kita mengetahui tekanan aktif dan pasifnya seperti apa. Kita bisa membayangkan bahwa di bagian sisi atas, di daerah bagian sisi atas, kecenderungannya adalah seperti ini. Sehingga ini adalah tekanan aktif yang terjadi. Nah, pada saat dia berdefleksi, kemudian yang di sisi pasifnya, dia yang defleksi ini akan memberikan tekanan ke arah sini. Sehingga kita bisa membayangkan bahwa akan ada semacam tahanan pasif di sini. Sehingga secara net pressure-nya nanti kita punya tekanan pasif di sini. Nah, akan tetapi di bagian bawah nanti akan juga terjadi tekanan pasif di sisi kanan ini. Karena apa? Karena pada suatu titik tertentu nanti sheet pile ini akan berdefleksi mendorong ke sisi sebelah sini. Nah, jadi kalau misalkan ini ada yang seperti ini, maka polanya adalah pola pasif yang kita hitung. Nah, ini yang nanti di perhitungan kita perlu pertimbangkan. Ini ilustrasinya ya, jadi aktif dan pasif, di mana aktif sigma 1-nya yang besar, vertikal, sigma 3-nya berkurang, kemudian pada saat yang di sisi pasifnya sigma horizontal menjadi sigma 1, karena itu yang paling besar, dan ini yang meningkat. Kemudian sigma vertikalnya menjadi sigma 3. Nah, kalau untuk cantilever, bagaimana cara mendesainnya? Untuk cantilever, ini pada prinsipnya ada dua, aktif dan pasif. Kita mengatakan di sebelah kiri cantilever ini sifatnya aktif, di sisi sebelah kanan ini adalah pasif. Nanti kita hitung secara net pressure-nya. Net pressure berarti aktif dikurangin pasif. Jadi karena pasif lebih besar daripada aktif, maka dia akan hilang pasifnya yang besar di sini. Nanti ada suatu titik di mana titik peralihan, di mana net pressure-nya sama dengan 0, itulah titik momen keseimbangannya. Titik 0 di mana net pressure-nya sama dengan 0. Titik O pada saat net pressure sama dengan 0. Nah, ini nanti di sini kita perlu melakukan keseimbangan momen, di mana momen terhadap titik C ini adalah 0. Karena di bawah ini adalah 0 untuk cantilever aktif, dan juga resultan dari yang pasif, F2. Nah, lalu kemudian hasilnya adalah berapa kita mendapatkan panjang untuk panjang sheet pile kita, itu adalah dengan melakukan safety factor, mengalihkan
1,2 atau menambah 20% panjangnya. Jadi dari OD itu nanti di sini kita perpanjang 20%. Nah, ini nanti kita bisa menghitung secara kesetimbangan momen. Nah, kalau ini ada di contoh piling handbook ya, kalau ada yang punya piling handbook, itu nanti ada contoh-contoh perhitungan bagaimana menghitungan untuk cantilever pile, free end support pile, dan juga fixed end support ya. Nah, ini untuk cantilevernya, jadi bisa kita katakan bahwa ada suatu titik di mana dia juga ada pasif lagi yang di bawahnya, tetapi ini bisa disimplifikasikan menjadi F3. Jadi F1 aktif, F2 pasif, dan F3 juga pasif. Nah, sehingga nanti F3 ini bisa disimplifikasi menjadi suatu gaya F3. Nah, lalu kita melakukan keseimbangan momen di titik C, lalu kita bisa menghitung berapa panjangnya. Ini ada beberapa, ini contoh detail perhitungannya, bisa dilihat di piling handbook. Saja, piling handbook. Nah, itu suatu booklet yang berisi tentang bagaimana mendesain sheet pile. Di situ ada karakteristik dari jenis-jenis sheet pile-nya dan juga cara perhitungannya. Ini contohnya seperti itu. Mungkin ini tidak saya bahas secara detail, tapi tadi. Nah, lalu ada juga untuk free earth support. Free earth support ini metode konvensional dengan adanya angkur di sini yang di bagian atasnya. Nah, ini berbeda dengan cantilever karena di sini defleksinya lebih kecil. Karena kita bisa. Nah, akan tetapi yang di bawah, nah sekarang di bawah yang titik nol ini yang menjadi aktifnya ya, karena kalau yang tadi di sini dia di atas karena dia aktifnya keseluruhan, tapi kalau yang di fixed and anchor ini biasanya nanti defleksinya itu dia seperti ini gitu. Nah, jadi yang di sini ya sebetulnya pasif, tapi karena dia kecil, nah yang di sini aktif, maka dia yang berada di bawahnya. Nah, di sini yang pasifnya. Maaf. Ya, ini adalah contoh untuk defleksinya, untuk free earth support. Jadi kita bisa melihat yang free earth support sedikit dia di atas balik. Nah, kemudian dia di sini bentuknya aktif dan pasif di sini. Nah, kemudian untuk desain, untuk free earth support ini biasanya dikaitkan suatu safety factor. Jadi untuk menentukan panjang, berapa panjang D-nya, panjangnya itu ditentukan dengan mengambil momen. Nah, lalu kemudian safety faktornya sama dengan 2. Jadi momen aktifnya dikalikan 2 dan dibagi menjadi momen untuk pasifnya berapa, sehingga kita bisa mendapatkan deflected shape-nya. Untuk mendapatkan berapa panjang tertanam si sheet pile-nya. Nah, ini contoh perhitungannya. Jadi kita bisa melihat net pressure-nya aktif dan pasifnya. Lalu bagaimana diagram shear-nya dan diagram momennya. Besar di tengah. Nah, momen maksimum itu biasanya terjadi pada saat shear-nya sama dengan 0. Jadi momen maksimum terjadi shear pada saat 0. Dan ini defleksinya. Nah, ini ada contohnya juga di buku Piling Handbook. Nah, ini mungkin saya sarankan bisa googling jika ingin mengetahui dan perhitungan secara detail. Dan saya rasa ada di Google itu Piling Handbook, dan mungkin yang versi terbaru sudah ada juga. Nah, yang terakhir adalah fixed earth support. Nah, kalau fixed earth support ini, jadi kita lebih panjang lagi si tiangnya ini, sehingga pada saat kita bisa mendapatkan suatu fixity point. Jadi fixity point ini adalah di mana fixity defleksinya itu juga sama dengan 0 di sini. Nah, jadi kalau dalam hal ini ada 3. Yang pertama aktif, kemudian pasif di sebelah sisi kanan, kemudian pasif juga di sebelah sisi kiri, karena di bawah fixity point-nya ini menyebabkan dorongan kepada si tanahnya. Nah, jadi kalau perbedaan antara free earth support yang kiri dan fixed earth support, jadi kita bisa melihat dari deflected shape-nya. Dari deflected shape-nya bahwa dia ada suatu titik fixity di sini di mana dia tertahan di situ. Itu namanya dengan fixed earth support. Nah, akan tetapi ada efek dari nilai KP di sini yang kita perhitungkan seperti di diagram di bawah ini yang dapat memberikan tambahan keuntungannya seperti itu.
Nah ini juga ini untuk feedback report, bagaimana perhitungan defleksinya dan earth pressure-nya, dan kemudian diidealisasikan dengan seperti ini. Jadi kalau kita melihat dari yang paling atas itu adalah aktif, kemudian garis solidnya, kemudian yang di sebagian sebelah kiri pasif dulu, terus kemudian di sini ada aktif, karena yang di bagian sebelah kanan bawahnya ini menjadi pasif. Gitu. Jadi kira-kira idealisasinya seperti itu. Nah ini bisa disimplifikasi lagi, bahwa supaya ada cuma 2 grafik total, maka diambil resultannya, lalu kita mengambil nanti momennya, seperti itu. Lalu ini untuk perhitungan menggunakan angkur. Jadi di mana posisi angkur? Posisi angkur itu harus berada di luar zona aktifnya ya. Jadi kalau kita mengetahui bahwa di sini zona aktifnya dan di sini zona pasifnya, jadi dia berada di luar dari zona aktif dan pasif yang di sheet pile wall-nya. Nah ini untuk memberikan keamanan, karena di sini nanti dia akan ketarik dan dia berada di sisi pasifnya, seperti itu. Nah ini secara umum resistance dari bahwa lokasi dari si angkur ini mesti di luar dari potensi kalau misalnya pola keruntuhannya berupa keruntuhan slip circle ya. Nah ini biasanya nanti kalau di dalam slope stability kita bisa melihat slip circle seperti ini, bahwa si angkur ini harus berada di luar dari slip circle, kalau enggak dia tidak akan efektif karena dia prinsipnya memotong garis mekanisme keruntuhannya. Kalau dia berada di dalam slip circle ini, maka tidak akan berfungsi di dalam menahan resistance-nya, menahan bebannya, shear stress-nya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya rasa materinya itu sudah yang terakhir. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Atau yang didiskusikan? Mudah-mudahan tidak, mungkin sudah dibahas juga sebelumnya, tapi mudah-mudahan bisa dengan pengulangan ini semakin teringatkan, karena kalau repetitif bisa membuat kita lebih ingat dan juga mungkin ada sesuatu yang bisa lebih kita pahami. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Mungkin pertanyaannya terkait sedikit terkait kuliah yang kemarin sih, tapi mungkin masih cukup relatable sama yang ini. Jadi kemarin tuh sempat dijelasin Pak sama Pak Masyur terkait second piles. Nah, kalau nggak salah second piles itu kan yang ada semacam ada yang intersect dengan anchor-nya. Jadi kayak ada yang di tengah-tengah dari angkurnya begitu. Nah, sebelumnya apakah itu benar second pile seperti itu Pak atau? Bentar, gambar second pile ya. Nah ini ya, coba bagaimana pertanyaannya? Jadi kalau second pile di tengah-tengah bagaimana? Kalau second piles itu kan kalau tidak salah kan diantaranya semacam ada ini ya, semacam ada suatu pile lagi yang bertujuan untuk jadi kalau ya kalau kita lihat secara top view-nya, jadi maksudnya seperti ini ya, ada yang di sisi tengahnya ini. Ya, yang tengahnya itu untuk apa ya? Kalau memang tergantung dari desain kita seperti apa ya. Kalau misalkan memang kalau untuk di galian-galian dalam, jadi biasanya memang yang tengah ini
kita harus menjamin biasanya untuk tertutup. Jadi kalau kita lihat potongannya misalkan seperti ini, potongan galian. Kalau kita mau pada saat kita melakukan galian, kita mau ini kosong ya, kering ya. Pada saat kita menggali, kita harus kering. Nah, itu kalau misalkan kalau misalkan ini terbuka, maka nanti otomatis dia akan terus masuk ya. Air bisa masuk dari samping kiri, samping kanannya. Tapi dengan misalkan tertutup seperti ini, maka kita bisa menahan bahwa area galian kita itu bisa kering. Area galian kita itu bisa kering, sehingga kita bisa melakukan konstruksi. Nah, akan tetapi resikonya memang dengan adanya tertutup seperti ini, kita perlu mendesain, yaitu tadi tambahan pressure dari si airnya, karena memang kita biarkan dia berada di sini menjadi tambahan beban ke retaining wall kita gitu. Nah, biasanya juga kalau dalam analisis memang yang normalnya kita menggunakan second pile ini ditutup untuk supaya kita bisa bisa dengan konstruksinya dengan mudah gitu, karena tidak perlu melakukan dewatering yang sangat masif misalkan seperti itu. Mungkin menjawab atau kurang puas? Menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, lagi ingin bertanya, mungkin ada waktu 3 menit. Mungkin kalau tidak ada lagi ya, saya rasa saya cukupkan begitu, mungkin Reguel ya. Mudah-mudahan bisa ikut melengkapi apa bahasan dari Pak Masyur kemarin. Jika memang ada yang tidak jelas, mungkin nanti pada saat kuliah berikutnya bisa ditanyakan langsung ke Pak Masyur, atau jika ingin ada yang ditanyakan di luar terkait ke saya secara pribadi juga silahkan. Nanti mungkin Reguel bisa memberikan nomor kontaknya jika ada yang ingin bertanya seperti itu. Silahkan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja, Reguel. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Yuma. Mungkin dari mahasiswa nanti apabila ingin diskusi lebih lanjut kepada Pak Yuma bisa minta kontaknya ke saya. Jangan lupa untuk jadwal ujian kemarin ya ada wacana untuk UIWAS kita tuh offline luring.